Iya, kita akan melanjutkan pembacaan firman Tuhan. Akhirnya Daud kemarin kita sudah baca, Daud mendengar kabar tentang kematian anaknya Absalom. Dia begitu terpukul, tapi Daud tidak bisa berbuat apa-apa karena itu sudah dinyatakan oleh Nabi Nathan, ya. Dan Nabi Nathan sudah bernubuat kepada Daud menyatakan itu semua akan terjadi sebab akibat dosa perselingkuhan Daud dan Betseba dan dia membunuh Uria. Dan itu memang harus terjadi. Makanya Daud tidak menyalahkan Absalom sepenuhnya sebab dia tahu ya kutuk dosa itu memang sudah mengikuti dia. Ya, hati-hati Bapak Ibu, ngeri sekali, dan perjanjian lama ini ditulis ya supaya kita ini belajar ya bahwa memang akan terjadi hal-hal yang seperti itu kalau kita ini tidak sungguh-sungguh bertobat. Makanya ini menjadi pelajaran bagi kita semua. Sekarang kita akan lanjutkan ya 2 Samuel pasal yang ke-19. Kemarin kita sudah selesai dengan pasal 18. Sekarang kita masuk 2 Samuel pasal 19. Ayat yang pertama, lalu diberitahukanlah kepada Yoab, ketahuilah raja menangis dan berkabung karena Absalom. Ayat 2, pada hari itulah kemenangan menjadi perkabungan bagi seluruh tentara, sebab pada hari itu tentara itu mendengar orang berkata, raja bersusah hati karena anaknya. Iya, berbeda dengan pertempuran yang lain, harusnya ketika musuh mati bersukacita, kemenangan besar terjadi. Tetapi baru kali ini kemenangan yang menyedihkan, sebab yang dilawan, yang diperangi adalah anak sendiri. Dan Daud tidak senang dengan kematian anaknya Absalom, padahal itulah musuh terbesarnya dia juga pada saat itu. Ya, satu-satunya orang yang ingin membunuh Raja Daud ya Absalom, anaknya itu. Tetapi ya itu anaknya. Jadi walaupun mati ya tidak bisa ada sorak-sorai di peperangan ini. Ya sekalipun menang karena mereka ya sudah berhasil membunuh Absalom, tetapi ya Raja Daud berduka cita. Dan itu menjadi satu ya duka cita yang luar biasa. Ayat 3 berkata, sebab itu tentara itu masuk kota dengan diam-diam pada hari itu seperti tentara yang kena malu. Kembali dengan diam-diam karena melarikan diri dari pertempuran. Jadi harusnya biasanya tentara pulang perang masuk kota dengan sorak-sorai, nyanyian, tarian. Tapi ini mereka pulang ke kota seperti tentara yang kalah perang. Mereka masuk diam-diam karena yang dibunuh ini adalah anak Raja Daud sendiri. Ya, ayat 4, raja menyelubungi mukanya dan dengan suara nyaring merataplah raja. Anakku Absalom, Absalom anakku, anakku. Lalu masuklah Yoab menghadap raja di kediamannya serta berkata, pada hari ini engkau mempermalukan semua hambamu yang telah menyelamatkan nyawamu. Pada hari ini dan nyawa anak-anakmu laki-laki dan perempuan dan nyawa istri-istrimu dan nyawa gundik-gundikmu. Dengan mencintai orang-orang yang benci kepadamu dan dengan membenci orang-orang yang cinta kepadamu. Karena pada hari ini engkau menunjukkan bahwa panglima-panglima dan anak buah tidak berarti apa-apa bagimu. Bahkan aku mengerti pada hari ini bahwa seandainya Absalom masih hidup dan bahwa seandainya Absalom yang masih hidup dan kami semua mati pada hari ini, maka hal itu kau pandang baik. Ya saudara, mungkin Yoab dan semua panglima-panglima perang dan tentara Raja Daud itu ya sudah tidak tahan menahan gejolak di hati. Seperti yang saya sampaikan tadi malam ya adalah wajar ya bagi mereka tentu ingin membunuh banget Absalom karena dipandang itu musuh terbesar dari Raja Daud. Tetapi mereka sudah tidak tahan melihat Daud sangat bersedih karena kematian Absalom dan melupakan ya perjuangan dari seluruh panglimanya bahkan prajurit-prajuritnya. Sehingga dia menghadap kepada Daud dan berkata, ya engkau hanya menangisi satu orang yang sangat membenci engkau tapi engkau lupa begitu banyak orang yang mencintaimu, yang membelamu habis-habisan. Kami ini membunuh Absalom, kata Yoab, demi nyawamu, demi nyawa anak-anakmu laki-laki dan perempuan yang lain, demi nyawa istri-istrimu, demi nyawa gundik-gundikmu dan demi nyawa kami semua. Tetapi apa yang engkau balas ya kata Yoab. Ya, engkau bersedih karena kematian satu orang yang membencimu dan engkau melupakan ada begitu banyak orang yang sangat mencintaimu.
Ya, sehingga Yoab mencoba membuka pikiran Daud. Kenapa engkau tangisi satu yang hilang dan engkau membenci orang-orang yang mencintaimu hanya gara-gara satu orang anak, ya, yang memang ya benar memang apa yang dikatakan Yoab, ya, kami membunuh Absalom itu demi engkau, keluargamu yang lain, istri-istrimu, anakmu yang lain, dan demi kami semua. Ya, dan Absalom berkata, dengan mencintai orang-orang yang benci kepadamu dan membenci orang-orang yang cinta kepadamu. Ya, karena pada hari ini engkau menunjukkan pada bahwa panglima-panglima dan anak buahmu tidak berarti apa-apa bagimu, kata Yoab. Ya, bahwa aku mengerti pada hari ini. Ya, Yoab bilang, saya baru tahu pada hari ini bahwa seandainya Absalom hidup dan kami semua ini mati, ya, maka itu akan menjadi hal yang terbaik bagimu, itu kau pandang baik. Ya, ayat 7, oleh sebab itu bangunlah, pergilah keluar dan berbicaralah, menenangkan hati orang-orangmu, sebab aku bersumpah demi Tuhan, apabila engkau tidak keluar, maka seorang pun tidak akan ada yang tinggal bersama-sama engkau pada malam ini, dan hal ini berarti celaka bagimu melebihi segala celaka yang telah kau alami sejak kecilmu sampai sekarang. Saudara, ya, Daud begitu terluka dan dia lupa, saudara. Seringkali ya itulah, saudara, ya, hanya gara-gara satu orang, ya, Daud melupakan begitu banyak orang yang mencintainya. Yoab mencoba membuka pikiran Daud, ya, kenapa engkau tidak menghargai orang-orang yang mencintaimu, dan engkau ya membenci begitu banyak orang mencintaimu, dan engkau hanya mencintai Absalom yang justru membenci engkau. Ya, dan Yoab berkata, sekarang keluar, cuci mukamu, ya, dan bicaralah kepada seluruh rakyatmu dan prajuritmu yang sudah berjuang membela engkau. Sebab aku bersumpah demi nama Tuhan, kalau engkau tidak keluar menenangkan hati mereka semua yang merasa bahwa kau tidak mencintai mereka, malah mereka pulang harusnya bersorak-sorak menang perang, ini mereka pulang dengan ya sedih seperti orang yang kalah perang. Ya, kalau engkau tidak melakukan itu, Yoab bilang, maka aku pastikan malam ini kami akan meninggalkan engkau. Dan itu berarti kemalangan yang lebih besar daripada yang engkau sudah alami selama ini. Ya, memang saudara, kadang-kadang ya kita harus menegur para pemimpin kita. Ya, Yoab mengetahui bahwa dia sedang mengambil resiko untuk membuat raja tidak senang karena tindakannya mengkonfrontasi Raja Daud. Tetapi Yoab mengetahui apa yang harus dia lakukan. Yoab memberitahu Daud ya bahwa akan ada akibat yang mengerikan kalau Daud tidak memuji pasukannya dan tidak menerima kemenangan mereka atas tindakan mereka, ya, dan memberikan ya dukungan, ya, apa yang perlu didukung, ya. Sebagai seorang pemimpin ya seringkali juga ada kelemahannya. Makanya hubungan yang benar itu bukan hubungan yang hanya memuji-muji, tetapi ada nasihat, ada teguran, ya, tujuannya untuk saling membangun tentunya. Sebaliknya kita juga yang sudah menjadi pemimpin jangan merasa semua yang kita lakukan itu benar. Ya, Daud itu salah dengan berlaku seperti itu. Sehingga Yoab mengambil ya sebuah tindakan yang penuh dengan resiko sebenarnya. Ya, tetapi tidak ada pilihan lain. Yoab harus mengatakan yang sejujurnya kepada Raja Daud, dan itu untuk masa depannya sendiri, untuk kokohnya kerajaannya sendiri. Ya, kamu tidak perlu ya terus terluka. Ya, kamu tahu sendiri bahwa Absalom itu memang orang yang pantas mati. Dia jahat dan dia membuat semua orang terlunta-lunta. Ya, tentu sebagai seorang prajurit Yoab jengkel. Ya, dan tapi bagus karena Yoab ya tidak diam-diam mengkhianati Daud dari belakang. Dia ngomong to the point ya kepada Daud, dia kasih tahu semua keberatannya. Ya, lebih baik seperti itu, saudara, karena firman Tuhan berkata, lebih baik teguran yang nyata-nyata daripada kasih yang tersembunyi. Tiba-tiba Yoab memberontak dan membunuh Daud dari belakang bisa saja, tapi Yoab tidak melakukan itu. Karena itu ya saudara-saudara, kalau ada orang yang menegur kita, menasihati kita, apalagi itu nasihatnya baik, ya terimalah itu sekalipun engkau seorang pemimpin, karena seorang pemimpin pun tidak luput dari kesalahan. Daud ya seorang raja, tapi dia juga tidak boleh berlaku seperti itu, sehingga Yoab menyatakan isi hatinya kepada Raja Daud. Ya, ayat yang ke-8 ya. Lalu bangunlah raja dan duduk di pintu gerbang. Maka diberitahukanlah kepada seluruh rakyat demikian, ya. Dikatakan di sana ya Raja Daud berkata, dia akhirnya bangun, dia dengarkan apa yang Yoab katakan, ya, dan dia
akhirnya mengikuti nasihatnya Yoab, padahal memang ya kalau dipikir ya secara manusia ya berat, tapi ya itulah ya sebagai seorang pemimpin dia tidak boleh terlalu lama terluka. Ayat 8 berkata, lalu bangunlah raja dan duduk di pintu gerbang, maka diberitahukanlah kepada seluruh rakyat demikian, ya ketahuilah raja duduk di pintu gerbang. Kemudian datanglah seluruh rakyat itu menghadap raja. Adapun orang Israel sudah melarikan diri masing-masing ke kemahnya. Ya, dan kita lihat di sini akhirnya Daud ya dengan rendah hati juga Daud mau menerima teguran dari Yoab karena memang benar apa yang disampaikan oleh Yoab, sehingga Daud duduk di gerbang kota karena di tempat itulah semua kegiatan-kegiatan dilakukan. Kita tahu bersama ya istilah dari pintu gerbang diletaknya di tengah kota. Di sana semua transaksi ya berjalan, bisnis berjalan, perdagangan berjalan. Daud pergi ke sana, dia ya bangkit dari kedukaannya. Dan akhirnya Daud datang ke pintu gerbang dan dia menunjukkan bahwa dia sudah selesai berkabung dan dia kembali mau pegang kendali ya atas kerajaannya, sehingga dia mengumpulkan semua ya orang-orang yang ya Israel yang masih sisa yang masih ikut dengan dia. Ya, dan puji Tuhan Daud memiliki kerendahan hati yang begitu luar biasa sehingga dia mau mendengarkan ya apa yang sudah disampaikan oleh Yoab. Ya, dia tidak marah kepada Yoab padahal Yoab juga sudah takut ya. Tetapi akhirnya Daud ya dia bangkit dan dia ya mengikuti sarannya Yoab dan akhirnya dia kembali ya memberi kekuatan kepada rakyat yang masih ada bersama-sama dengan dia. Bapak Ibu ya sebagai pemimpin seringkali juga seseorang bisa salah. Tapi ketika kita ini punya hati yang tulus, kita menegur untuk kebaikan, kita memberi masukan, nasihat untuk kebaikan. Ya bukan dari sebuah hati yang jahat yang ingin menghancurkan, karena nasihat yang baik itu pasti ya akan berbuahkan sesuatu yang baik pula. Kita percaya bahwa Tuhan ya mencintai orang-orang yang tulus hati. Biarlah kita sebagai anak buah mungkin bawahan ya biarlah kita mengasihi pemimpin kita dengan kasih yang tulus, tidak berkhianat tetapi memberi nasihat yang untuk kemajuan. Demikian juga sebagai seorang pemimpin kita jangan merasa tinggi hati tidak mau menerima nasihat, karena kita semua hanya manusia, kita semua pasti punya salah dan kita harus mendengarkan siapapun dia, termasuk orang di bawah kita, ya dia pasti juga punya kelebihan dan Tuhan bisa pakai siapa saja untuk ya bisa menyadarkan kita dari setiap kesalahan dan kelemahan kita. Kita akan lanjutkan sekarang ya masih di 2 Samuel 19 ayat yang ke-9. Judul perikopnya pemikiran untuk membawa Daud kembali. Seluruh rakyat dari semua suku Israel berbantah-bantah. Katanya, ya raja sudah melepaskan kita dari tangan musuh ya. Dari tangan musuh kita. Dialah yang telah menyelamatkan kita dari tangan orang Filistin dan sekarang ia sudah melarikan diri dari dalam negeri karena Absalom. Tetapi Absalom yang telah kita urapi menjadi untuk memerintah kita sudah mati dalam pertempuran. Maka sekarang mengapa kamu berdiam diri dan tidak membawa raja kembali? Ayat 11, Raja Daud telah menyuruh orang kepada Sadok dan Abiatar imam-imam itu dengan pesan, berbicaralah kepada para tua-tua Yehuda demikian, mengapa kamu menjadi yang terakhir untuk membawa raja kembali ke istananya, sebab perkataan seluruh Israel telah sampai kepada raja. Bapak Ibu, kita melihat di sini ya akhirnya ya Daud bangkit dari kesedihannya dan seluruh rakyat Israel mengetahui bahwa Absalom sudah mati. Mereka sudah mengangkat Absalom, mengurapi dia menjadi raja tapi dia sudah mati. Ya, dan mereka berpikir untuk menjemput kembali Raja Daud karena bagaimanapun mereka bilang Daudlah raja kita. Dia yang sudah mengalahkan orang Filistin, dia yang melindungi kita dari musuh-musuh kita. Kenapa kita tidak pergi untuk menjemput kembali Raja Daud ya pulang ke istana, sebab Absalom sudah mati. Bapak Ibu, hanya beberapa hari sebelumnya sebagian besar Israel sudah mendukung Absalom, mengurapi dia, mengangkat dia menjadi raja. Ya, mengangkat dia menjadi sang ya penguasa yang memberontak. Sekarang bangsa Israel menginginkan Daud kembali menjadi raja mereka.
Dan kita lihat ya, karena kerumunan orang banyak seringkali ya tidak ada pendirian kalau kita melihat orang Israel ini ya. Mereka hanya mengikuti kanan, mengikuti kiri ya. Absalom cari muka sama mereka, mereka dukung. Jadi hari-hari ini juga kita belajar saudara ya. Apalagi menjelang pilkada sekarang, kita harus lihat ya siapa yang akan dipilih menjadi orang yang ya akan berdiri di atas bangsa ini. Jangan pelin-pelan ikut-ikutan ya karena dikasih uang atau apa, politik-politik uang. Tapi mari kita memilih orang memang pemimpin yang berintegritas, yang memiliki karakter yang baik, yang tidak bercacat. Di sini dikatakan bahwa ya ini orang Israel ini mereka itu ya pelin-pelan ya. Ketika Absalom cari muka, pura-pura berbuat baik kepada mereka, mereka membenci Daud dan akhirnya mentahbiskan Absalom menjadi raja. Ketika Absalom mati, mereka baru ngomong lagi, Daudlah raja kita karena Daud sudah mengalahkan orang Filistin. Mereka lupa bahwa memang Daudlah rajanya. Ya, hati-hati saudara. Ya, karena kesenangan orang banyak akhirnya mereka mengikuti prinsip-prinsip moral yang sudah diberikan ya, yang sesuai dengan firman Allah. Kita boleh berpolitik, kita boleh ya melihat siapapun, tapi jangan melupakan prinsip-prinsip kebenaran firman Tuhan ya dengan mengabaikan karakter baik dari seorang pemimpin. Ya, lihat yang memiliki karakter baik, yang tidak bercacat celah saudara ya. Dan akhirnya kita melihat di sini akhirnya mereka itu gampang sekali ya menolak Daud. Setelah Absalom mati, mereka lagi mau jemput Daud. Ya, mereka terombang-ambingkan oleh berbagai-bagai opini ya dan mengikuti keinginan orang banyak. Dikatakan di sana ya ayat yang ke-12, kamulah saudara-saudaraku, kamulah darah dagingku, mengapa kamu menjadi yang terakhir untuk membawa raja kembali? Dan kepada Amasa haruslah kamu katakan, bukankah engkau darah dagingku, beginilah kiranya Allah menghukum aku. Bahkan lebih lagi daripada itu jika engkau tidak tetap menjadi panglimaku menggantikan Yoab. Demikianlah dibelokkannya hati semua orang Yehuda secara serentak sehingga mereka menyuruh menyampaikan kepada raja pesan ini, kembalilah tuanku dan semua anak buahmu. Ya, tindakan Daud yang mengangkat Amasa itu adalah langkah politik ya yang diambil Daud ya, dan itu kelihatannya memang ya Daud sudah menyusun strategi ya menggantikan Yoab. Ya, Amasa diangkat untuk menggantikan Yoab. Ya, kenapa Daud memiliki pikiran untuk mengangkat Amasa menggantikan panglimanya Yoab? Karena Amasa itu dulu adalah panglima tentara Absalom. Dengan menjadikan Amasa panglimanya, maka Daud akan memperoleh kesetiaan dari pasukan pemberontak yang pertama. Karena Amasa ini adalah panglima ya pasukannya Absalom. Ya, kalau dia tidak diberi kedudukan atau jabatan, maka dia juga akan menjadi pemberontak. Jadi Daud ya seorang yang memiliki strategi politik yang luar biasa, musuhnya yang tadinya pemberontak diangkat, diberikan jabatan saudara ya. Untuk ya bisa akhirnya mau mendukung dia. Dikatakan di sana ya, dan akhirnya ya dia ingin untuk panglima tentara Absalom Amasa ini menjadi panglimanya agar dia memperoleh kesetiaan, dan seluruh pasukan juga yang dulu pemberontak ya akan disuruh Amasa untuk mengabdi kepada Daud karena dia mengepalai banyak pasukan. Ya, kalau hanya ya tidak diberi jabatan maka dia bisa mengompori seluruh pasukan, tapi ketika dia diberi jabatan dia juga bisa membawa mereka untuk setia kepada Raja Daud. Yang kedua, mungkin ya dengan menggantikan Yoab sebagai panglima kepala, Daud menghukum Yoab atas kejahatan-kejahatan yang ia lakukan sebelumnya. Ya, bagaimana ketika Yoab dikatakan jangan bunuh Absalom, tapi akhirnya Yoab membunuh Absalom. Ya, anak dari Raja Daud, dan dia mendapat hukuman karena tidak mematuhi aturan dan ya apa yang raja sampaikan. Dan ketiga, karena Amasa mempunyai pengaruh yang sangat besar atas pemimpin-pemimpin di Yehuda, dan semua langkah ini akan membantu untuk menyatukan kembali kerajaan Israel. Ya, dengan mengakui kesalahannya, dan kita lihat di sini saudara, ya Daud akhirnya ya mengambil strategi yang cukup cerdas untuk kembali menyatukan
ya kerajaannya dengan mengangkat Amasa. Dikatakan di sana ya ayat yang ke-13 tadi, dan kepada Amasa haruslah kamu katakan, bukankah engkau darah dagingku? Beginilah kiranya Allah menghukum aku. Bukankah lebih baik daripada itu jika engkau tidak tetap menjadi panglimaku menggantikan Yoab? Demikianlah dibelokkannya hati semua orang Yehuda secara serentak. Ya, strategi yang Daud buat membelokkan hati semua orang Yehuda untuk mendukung Daud. Ya, dan kembalilah, akhirnya mereka bilang, kembalilah tuanku dan semua anak buahmu. Mau ngatur bangsa itu tidak gampang saudara ya. Menjadi raja itu tidak mudah, tapi akhirnya Tuhan menyertai Daud. Lalu dikatakan, kita lihat di sini ayat yang ke-15, ya raja berangkat pulang, Simei menyongsong raja. Ayat 15, lalu berangkatlah raja pulang dan sampai ia ke tepi sungai Yordan. Sementara itu orang Yehuda telah sampai ke Gilgal untuk menyongsong raja dan untuk membawa raja menyeberang sungai Yordan. 16, juga Simei bin Gera, orang Benyamin yang dari Bahurim itu cepat-cepat datang bersama-sama dengan orang-orang Yehuda untuk menyongsong Raja Daud. Ingat ya, Simei adalah seorang wanita yang mengutuki Daud. Ya, dia kutuki terus, dasar kamu dursila, ya penumpah darah. Syukur sekarang kerajaanmu diambil alih oleh anakmu sendiri Absalom dan engkau akan dibunuh oleh anakmu sendiri. Tapi ketika Absalom mati, Daud mau kembali, Simei akhirnya juga menyongsong dia, menyambut kedatangan. Banyak orang-orang yang bermuka dua saudara, orang-orang munafik di hidup ini. Ya, tadi dia kutuk-kutuki Raja Daud, begitu Daud jadi raja dia cari muka, dia menjilat kepada Daud. Orang-orang tidak punya prinsip ya, gampang mengutuk, gampang juga cari muka. Jangan kita menjadi seperti orang-orang seperti itu. Ya, ayat 17, juga ada 1.000 orang dari daerah Benyamin bersama-sama dengan dia dan Siba, hamba keluarga Saul, dan ke-15 anak laki-laki dan ke-20 hambanya bersama-sama dengan dia datang tergesa-gesa ke sungai Yordan mendahului raja. Ayat 18, lalu menyeberang dari tempat penyeberangan untuk menyeberangkan keluarga raja dan untuk melakukan apa yang dipandangnya baik. Maka Simei bin Gera sujud di depan raja ketika raja hendak menyeberangi sungai Yordan dan berkata kepada raja, janganlah kiranya tuanku tetap memandang aku bersalah, dan janganlah kiranya tuanku mengingat kesalahan yang dilakukan hambamu ini pada hari tuanku raja keluar dari Yerusalem. Janganlah kiranya raja memperhatikannya lagi, sebab hambamu ini tahu bahwa hamba telah berbuat dosa. Dan lihatlah pada hari ini, akulah yang pertama-tama datang dari seluruh keturunan Yusuf untuk menyongsong tuanku raja. Untung dia bertobat ya, dan mudah-mudahan bertobatnya benar. Karena banyak orang hanya demi keuntungan diri melakukan hal-hal yang ya bertentangan, mengutuk, memberkati, cari muka kanan kiri. Ya, tapi puji Tuhan ya, dengan mengakui kesalahan dan dia memohon maaf kepada Raja Daud. Ya, Simei sedang berusaha untuk menyelamatkan nyawanya sendiri karena sekarang Daud kembali menjadi raja. Kita belajar saudara, makanya jangan sampai ketika kita melihat orang sedang direndahkan, orang sedang dalam penderitaan, kita menganggap dia sebelah mata, menghina. Kita nggak tahu nanti nasib berputar, kemudian takdir Tuhan berubah, akhirnya Daud kembali lagi menjadi raja. Akhirnya Simei sibuk menjilat-jilat, mencari muka, ya bersujud mencium kaki raja. Ya, kita jadi orang, mari kita hargai semua orang waktu dia sedang dalam keadaan tertekan, diproses Tuhan, ya dianiaya, menghadapi masalah, ya jangan kau hina-hina, supaya satu saat ketika Tuhan berpihak pada dia diangkat Tuhan, ya engkau juga gak perlu lagi cari-cari muka, menjilat ludah sendiri. Ya mudah-mudahan pertobatan Simei ini benar, tapi dia harus melakukan itu supaya nyawanya tidak terancam. Ya, dan inilah hari perayaan, bukan hari eksekusi. Ya, dan akhirnya saudara, kita melihat di sini bahwa ya akhirnya Daud menunjukkan belas kasihan ya, dan akhirnya dia kembali ke
Yerusalem, dan kita melihat di sana ayat yang ke-21, lalu berbicaralah Abisai anak Seruya, katanya, bukankah Simei patut dihukum mati karena ia telah mengutuki orang diurapi Tuhan? Tetapi Daud berkata, apakah urusanku dengan kamu hai anak-anak Seruya, sehingga kamu pada hari ini menjadi lawanku? Masakan pada hari ini seorang dihukum mati di Israel, sebab bukankah aku tahu bahwa aku pada hari ini adalah raja atas Israel? Kemudian berkatalah raja kepada Simei, engkau tidak akan mati. Lalu raja bersumpah kepadanya. Ya, ingat ketika Simei mengutuki Raja Daud, ya, dia mengolok-olok Raja Daud. Waktu itu juga Abisai ingin memenggal kepalanya. Abisai bilang, kenapa anjing mati ini menghina engkau raja? Izinkan aku memenggal kepalanya. Tapi ingat pada waktu itu Daud berkata, jangan. Mungkin Tuhan yang menyuruh dia untuk mengutuki aku. Apa urusanmu? Biarkanlah aku memakai kesempatan ini, aku dihina, dihujat, dikutuk, dan aku tidak membalas. Biarlah itu menjadi sebuah kebenaran di hadapan Tuhan, sehingga Tuhan mengubah kutuk menjadi berkat. Dan benar saja apa yang dikatakan Daud, hari ini Tuhan buktikan di depan mata Simei, Daud kembali diangkat Tuhan menjadi raja. Saudara, tidak apa-apa ketika orang menghina kita, merendahkan kita, tidak apa-apa. Karena satu saat Tuhan sendiri akan mengangkat kita, dan orang-orang yang dulu menghina kita, merendahkan kita akan melihat dengan mata kepala mereka sendiri bagaimana Tuhan memuliakan hidup kita. Yang terpenting adalah kita jangan pernah berespon negatif atau tidak melakukan firman Tuhan. Tetaplah setia melakukan firman supaya kita melihat pembelaan Tuhan. Mari kita tundukkan kepala, kita akan berdoa. Terima kasih Bapa, kami bersyukur kami belajar dari kebenaran firman Tuhan. Bagaimana Tuhan Engkau mau supaya kami ini semua menjadi pelaku-pelaku firman, mengabaikan ya semua sakit hati, dendam, kecewa, dan melakukan pengampunan. Kami melihat apa yang Daud katakan, biar Tuhan mengubah kutuk menjadi berkat, itu sungguh-sungguh terjadi. Daud memiliki hati yang penuh pengampunan. Ajar kami juga punya hati yang penuh pengampunan supaya kami dianggap dan dipandang benar oleh Tuhan. Berkati semua anak-anak-Mu yang pun persoalan mereka Tuhan menjadi jawaban. Yang terikat Engkau lepaskan. Yang sakit hari ini mari letakkan tangan-Mu di bagian yang sakit dan perkatakan dalam nama Yesus, aku percaya kesembuhan boleh terjadi. Biarlah kesembuhan terjadi, ampuni dosa kami Tuhan, dan kemuliaan-Mu dinyatakan dalam hidup kami. Berkati mereka yang ada masalah keuangan, hutang piutang, mereka yang ingin mencari pekerjaan, Tuhan turut bekerja mendatangkan kebaikan. Setiap mereka yang rindu punya keturunan ilahi, roh kemandulan kami tolak, patahkan, hancurkan dalam nama Tuhan Yesus. Berkati Bapa untuk semua mereka yang bergumul untuk pemulihan rumah tangga. Tidak ada perkara yang mustahil bagi Tuhan. Kami percaya apapun masalah kami, pergumulan kami hari ini, Tuhan yang lebih tahu. Ajar kami berespon sesuai dengan firman-Mu Bapa. Berkati juga Tuhan bangsa dan negara kami Indonesia, jamaah pemerintahan kami, Bapak Presiden Jokowi, wakilnya, seluruh jajaran yang ada. Roh takut akan Tuhan turun dalam hidup mereka. Berkati juga semua bangsa-bangsa di 5 benua, Asia, Afrika, Amerika, Eropa, Australia. Biarlah semua orang boleh berbalik kepada kebenaran, bertobat, meninggalkan dosa. Biarlah lawatan Tuhan boleh terjadi atas seluruh dunia ini, dan orang diberi kesempatan untuk berbalik kepada jalan kebenaran. Terima kasih Bapa. Mari buka hati dan tangan-Mu saudara. Karena itu terimalah kiranya berkat, rahmat, anugerah dari Allah Bapa, cinta kasih Tuhan Yesus Kristus, penyertaan Allah Roh Kudus turun atas hidup kita malam hari ini, bahkan sampai kali yang kedua Tuhan Yesus datang menjemput kita. Nama kita tercatat di dalam kitab kehidupan. Dalam nama Tuhan Yesus yang percaya diberkati Tuhan, katakan bersama, amin, amin, amin. Tuhan Yesus memberkati. Shalom dan Immanuel saudara.